Sirine meraung di kota-kota Israel dan keadaan darurat diumumkan setelah Israel melancarkan serangan ke ibu kota Teheran, Iran. Sirine peringatan terdengar di berbagai wilayah, termasuk kawasan pelabuhan utama di Haifa. Selain itu, sirine juga meraung di kota Tel Aviv tak lama dari serangan Israel ke ibu kota Teheran, Iran. Sementara itu, usai peringatan sirine dan serangan balik dari Iran, sejumlah warga di Israel bersembunyi di bunker. Selain berlindung, mereka juga berdoa untuk keselamatan mereka dari serangan rudal balistik Iran. Sebelumnya, pemirsa, Israel meluncurkan sejumlah serangan rudal ke ibu kota Teheran, Iran pada Sabtu siang. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengakui Israel telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran. Rudal Israel dilaporkan menghancurkan jalan di daerah Jomhuri di Teheran. Nampak kepulan asap tebal menyelimuti langit Teheran. Militer Israel mengumumkan telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran untuk menghilangkan ancaman terhadap Israel. Usai serangan, Israel langsung menyatakan keadaan darurat di seluruh wilayahnya. Serangan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat selama lebih dari sepekan terakhir. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran. Sementara itu, dampak serangan Israel dan Amerika Serikat ke ibu kota Teheran, Iran, hancurkan sebuah bangunan di permukiman warga. Sampai saat ini pihak Iran belum memberikan informasi terkait korban luka maupun korban jiwa akibat serangan tersebut. Situasi Timur Tengah kian memanas usai serangan Israel ke Iran. Sabtu siang ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan gabungan AS Israel terhadap Iran bertujuan untuk menghilangkan ancaman nyata dari rezim Iran. Pemerintah Iran dinilai secara langsung membahayakan rakyat Amerika Serikat. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple. Sebelumnya pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan berskala besar terhadap sejumlah target di berbagai wilayah Iran. Serangan yang dilakukan pasukan pendudukan Israel dan Mossad menargetkan fasilitas nuklir, instalasi militer, dan kediaman pribadi pejabat tinggi Iran. Hal ini menyebabkan kerusakan pada situs-situs nuklir utama dan menewaskan para pemimpin militer tertinggi Iran. Serangan ini merupakan yang terbesar terhadap Iran sejak Perang Iran-Irak 1980 hingga 1988.
Konflik besar kembali mengguncang Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran dengan serangkaian serangan udara dan rudal yang dilaporkan mengguncang Teheran. Untuk membahas dampak dan implikasi kejadian ini, kita terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran tahun 2012 hingga 2016, Bapak Dian Wiranjurit. Selamat malam, Pak Dian. Selamat malam, Mbak Diandra. Suara saya jelas? Sudah jelas, Bapak. Bapak, Trump secara terbuka ini menyampaikan serangan ke Iran hari ini merupakan gabungan dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Artinya ini Israel berhasil menyeret Amerika Serikat untuk perang terbuka, Pak. Terima kasih, Mbak Diandra. Tolong ingat yang perang bulan Juni yang lalu. Itu Israel yang memulai. Tapi karena ditangkal dan diserang balik oleh Iran, Israel minta bantuan induknya, Amerika Serikat. Nah, sekarang belajar dari itu mungkin Israel paham bahwa Iran tidak bisa dianggap remeh karena bisa membalas dan bahkan menyerang balik. Nah, sekarang ini terbukti bahwa memang Amerika dan Israel itu tidak bisa dipisahkan. Mereka memang selalu bersekongkol dalam menghadapi atau membuat narasi tentang ancaman Iran. Seperti yang tadi di video disampaikan oleh Presiden Trump itu. Buat saya sebagian besar yang disampaikan Trump itu jelas bohong itu. Trump itu memang kan dikenal satu ya memang sakit jiwa, kedua memang ucapannya tidak pernah ada yang bisa dipercaya karena bohong semua. Tadi pernyataan bahwa ancaman dari Iran sejak kapan, kalau mau jujur Iran mengancam negara tetangganya. Tidak ada satupun negara tetangga yang pernah diserang Iran. Dulu Irak dulu menyerang Iran, dibalas baru gencatan senjata. Kemarin itu jelas Israel yang memulai, dibalas dengan bantuan Amerika, dibalas dengan Iran. Sekarang juga Iran tidak akan tinggal diam. Tapi saya mau ingatkan, apa yang disampaikan Trump itu semua yang sebagian besar bohong. Ancaman bukan dari itu, tidak benar. Ada apa namanya ribuan orang Amerika di Iran mau disuruh keluar. Sejak kapan ada orang Amerika di sana? Orang mereka tidak punya hubungan diplomatik kok. Yang ada mereka turis mungkin dengan paspor ganda. Itu pun tidak banyak. Yang banyak dari Eropa malah. Baik. Sebagian besar bohong. Nah, berarti kalau misalnya dilihat dari sejarahnya, Iran ini tidak pernah melakukan serangan duluan, melainkan membalas ya, Pak ya? Betul, betul. Sejak revolusi Iran berhasil mendirikan Republik Islam Iran tahun 79, Iran tidak pernah. Tapi catat Amerika, berapa puluh kali sepanjang sejarahnya sejak Perang Dunia saja, puluhan kali. Dan yang dilawan semua negara-negara yang tidak seimbang. Terakhir Venezuela. Kalau Venezuela dalam sekejap bisa ditundukkan, silakan coba Iran. Perang bulan Juni lalu membuktikan Iran punya kemampuan yang luar biasa, tidak bisa diremehkan. Baik, kalau kita flashback ke perang tahun lalu, Perang 12 hari ini, serangan Israel ke Iran itu kan juga terjadi saat ada negosiasi nuklir. Kemudian ada serangan dadakan dari Israel. Nah, sama halnya seperti serangan hari ini juga di tengah perundingan nuklir. Ada kesamaan pola sepertinya ya Pak. Jadi seperti awalnya mengajak berunding, tiba-tiba diserang. Anda melihatnya seperti apa? Betul sekali Mbak Diandra. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang pengecut seperti Netanyahu dan Trump. Membujuk orang berunding tapi mendadak melakukan serangan. Serangan kali ini double kebiadabannya Netanyahu dan Trump itu yang memang tidak punya akal sehat ya. Dilakukan ketika umat muslim melakukan ibadah bulan Ramadan. Nah, buat saya ini satu pelecehan terhadap agama yang pasti tidak akan dibiarkan oleh Iran. Baik. Menurut Anda, sekutu Iran seperti Rusia dan juga Cina ini akan ikut terlibatkah dalam perseteruan ini? Pertanyaan bagus, Mbak. Tapi begini, kalau melihat skala yang sekarang ya dari yang beredar di video hari ini, serangannya masih terbatas. Kalau dilihat tadi video yang pertama tadi, ada 2 ledakan di tengah kota Iran yang luasnya lebih kurang sama dengan Jakarta kira-kira ya. Itu berarti di tempat-tempat titik-titik yang tertentu masih terbatas. Saya kira Cina dan Rusia juga masih punya masalah dalam negerinya. Cina dan Rusia masih akan mempertimbangkan dengan hati-hati kapan mereka akan masuk. Yang pasti persenjataan mereka sebagian besar sudah dikirim ke Iran.
senjata-senjata canggih, baik rudal maupun penangkal rudal, baik pesawat maupun perlengkapan militernya sudah ada di Iran. Iran sudah siap lebih baik daripada ketika bulan Juni. Artinya apa? Kalau skala ini ditingkatkan oleh Israel menjadi lebih besar dan liar, Iran akan melakukan hal yang sama. Hari ini saja sudah dilihat balasannya Iran sudah bisa menjangkau pangkalan-pangkalan militernya Amerika di kawasan. Artinya apa? Sebuah negara yang berdaulat sendirian harus menghadapi dua negara dengan berbagai macam kehebatan militernya dalam bentuk pangkalan yang tersebar. Tapi pangkalan itu pun sudah dalam jangkauan Iran. Artinya apa? Kalau pangkalan, misalnya pangkalan yang dulu di Doha ya, pangkalan udara terbesar di kawasan Timur Tengah. Pangkalan Doha itu butuh satu, landasan. Ketika landasannya dibom Iran, tidak ada pesawat yang bisa diterbangkan. Sekarang Iran sudah mulai pamer-pamer gertak-gertak di Laut Oman itu dengan kapal induk. Padahal 1-2 rudal mendarat di kapal induk itu tidak ada satupun kapal terbang yang bisa berangkat untuk menyerang Iran. Artinya apa? Israel dan Amerika masih terlalu gegabah kalau menganggap serangan kali ini akan lebih hebat dan balasan Iran tidak akan dianggap remeh. Buat saya balasan kali ini juga akan lebih dahsyat dari bulan Juni lalu. Baik, ini kan serangan dari Iran mencakup pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di 8 negara Timur Tengah. Ini apakah bisa meningkatkan eskalasi konflik menjadi perang regional atau perang yang lebih luaskah, Pak? Saya kira 8 negara Timur Tengah itu sudah sejak awal mereka memutuskan menerima adanya pangkalan Amerika di negara itu, mereka sudah harus siap segala risikonya. Tapi mengingat perang yang bulan Juni lalu, Qatar saja bisa memahami bahwa Iran sudah meminta izin untuk menyerang pangkalan Amerika di sana, sehingga negara-negara itu diperkirakan akan mengambil cara-cara preemptif untuk menyingkirkan penduduk sipil dari dekat wilayah pangkalan itu. Saya kira sekarang pun dilakukan. Artinya apa? Kalau Iran bisa menyerang pangkalan-pangkalan itu secara akurat di tempatnya, negara-negara itu pasti akan bisa menerima alasan Iran menggunakan itu. Tapi itulah kebusukannya Amerika. Pangkalan-pangkalan itu tersebar memang untuk memancing negara itu terlibat. Tapi saya kira negara-negara teluk masih bisa menggunakan akal sehat untuk menilai langkah Amerika yang memang licik ini. Baik, Bapak, terakhir, apakah dalam kondisi seperti ini evakuasi WNI sudah diperlukan baik di Iran maupun juga 8 negara Timur Tengah yang ada pangkalan militer Amerika Serikat tersebut? Saya kira di setiap negara di mana ada kedutaan besar Indonesia, duta besar kita masing-masing sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengevakuasi, untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk jika ada konflik militer. Di Iran saya bisa cerita, saya pun dulu sudah menyiapkan, karena ancaman Amerika ini bukan yang pertama, sudah beratus kali dan tidak pernah dibuktikan. Saya pun sudah menyiapkan rute-rute evakuasi. Nah, yang saya mau sampaikan dari ledakan tadi, saya kira masih terbatas serangan Israel, kecuali kalau memang sudah meluas. Buat saya, duta besar kita pasti siap. Karena apa? Karena kita sudah bisa memahami pola Amerika. Sejauh ini mereka tidak akan menyerang misalnya kota-kota suci seperti Mashhad atau Qom. Karena kalau itu diserang, dampaknya akan lebih luar biasa balasannya Iran. Nah, sejauh ini masyarakat Indonesia lebih banyak tinggal di kota-kota itu. Di Teheran sendiri tidak banyak, hanya berapa puluh warga Indonesia yang di sana, dan tinggalnya pun berserakan. Saya kira duta besar kita seperti waktu saya dulu sudah mengingatkan mereka dalam situasi darurat apa yang harus mereka lakukan. Nomor 1, mereka akan lari ke kedutaan kita. Baik, terima kasih Bapak Dian Wirengjurit sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Salam sehat selalu Bapak. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Dilaporkan Iran sudah melancarkan serangan di pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Data yang kami dapat, sudah ada 8 negara di Timur Tengah diserang rudal Iran. Iran melancarkan rudal terhadap pangkalan Amerika Serikat di Bahrain.
Ledakan besar tersebut terjadi di kota Manama, Bahrain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selain itu, Iran juga menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Namun serangan tersebut dicegat oleh sistem pertahanan Qatar. Menurut sejumlah saksi, serangan Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Doha, Qatar dilakukan secara bergelombang. Akibat serangan rudal balistik Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dilaporkan 1 orang dari Asia Tenggara tewas. Ledakan besar juga terjadi di pangkalan Amerika Serikat di wilayah South Yordania. Ledakan tersebut menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Sementara itu diduga rudal balistik Iran jatuh di kota Amman, Yordania. Rudal tersebut jatuh di dekat Bandara Queen Alia di daerah Marj Al-Hamam. Ya Allah, ya Allah. Selain itu diduga serpihan rudal balistik Iran juga jatuh di wilayah Mafraq, Yordania di perbatasan Suriah. Iran sudah melancarkan serangan balik terhadap pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sudah ada 8 negara di Timur Tengah diserang rudal Iran. Dan berikut daftar negara yang diserang oleh Iran. Pertama, Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat di Doha, Qatar. Kedua, Iran melancarkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Abu Dhabi dan Dubai, Uni Emirat Arab. Selain itu, Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Bahrain menggunakan rudal balistik. Selanjutnya, serangan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Arab Saudi. Tak hanya itu, Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Kuwait, Irak, Yordania, dan juga Israel. Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan militer ke Iran. Serangan yang menyasar sejumlah fasilitas strategis ini disebut sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman nuklir dan kekuatan Iran. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar strategi PPAU, alumni US Air War College yang juga mantan penerbang F-16 TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam. Baik, Pak Agung, langsung saja. Sebelumnya, Iran pada perang 12 hari tahun lalu ini hanya membalas serangan Israel dan Amerika Serikat secara terbatas saja. Hari ini, serangannya ini masif sekali. Serangan balasan serentak di pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Anda melihatnya nih, Iran seperti mau perang habis-habisankah atau bagaimana? Yang dibilang terbatas oleh Amerika dan itu sama saja dengan serangan kepada besar. Jadi Iran untuk menunjukkan deterennya, nah tidak ragu-ragu. Sekarang ini kan sebetulnya perang ini adalah kelanjutan dari diplomasi yang tertunda ya, gagal akhirnya perang. Jadi Iran pada saat pesawat Israel kan terbang 1.500 km tuh menuju ke Teheran. Belum kembali mendarat, itu Israel sudah dihujani oleh rudal balistik dan rudal gajah, apalagi balistik yang hipersonik itu perlu waktu di bawah 10 menit untuk mencapai Israel, dan cukup lumayan ada beberapa sasaran yang berhasil diserang oleh Iran, yaitu adalah pangkalan Nevarim, pangkalan F-35 di Jerun Negev, itu runway-nya sampai bolong sedalam 4 meter tentunya. Kemudian Gilead itu ternyata pangkalan intelijen komunikasinya Mossad itu juga berhasil dihancurkan dan
hancurnya tepat pada gedung yang ini. Jadi ketepatan sangat ini dengan rudal Fatah 2, rudal hypersonicnya. Kemudian juga ada beberapa sasaran lain di mana di Israel yang berhasil ditembus masuk, tapi kita tahu bahwa tidak semua sasaran Israel, khususnya di daerah militer itu bisa jadi berita keluar. Ini hanya berita-berita yang bisa didapat dengan oleh penduduk ataupun orang-orang yang bisa melihat itu. Jadi memang serangan Iran sekarang adalah balasan yang full, menyerang seluruhnya. Bukan hanya di Israel juga, itu langsung serangan ini juga terhadap kapal Indo Abraham Lincoln, kemudian kepada Al-Udaid di Qatar, di Bahrain, itu serangannya. Yang di Bahrain itu kan pangkalan lautnya armada Cruise 35 Angkatan Laut Amerika itu diserang karena ada dermaganya. Kalau bayangkan kalau ada kapal ini itu sudah dikosongkan. Terus di Al-Udaid itu saya dengar juga ada salah tankernya yang hancur, Amerika hancur karena serangan ini, dan itu juga berhasil menghancurkan beberapa fasilitas. Jadi memang serangan-serangan ini ada yang berhasil ditangkis, di Uni Emirat berhasil ditangkis, tapi pecahan daripada ledakan rudal yang ditangkis itu juga menimbulkan kerusakan di bawah di perumahan penduduk atau di perkantoran. Jadi memang Iran membalas dengan tidak tanggung-tanggung. Dia sesuai dengan omongannya, dia kirim ke Israel, dia kirim juga ke pangkalan Iran, pangkalan Amerika di Timur Tengah, dan juga mereka mengincar kapal Indo Abraham Lincoln. Jadi pada saat Abraham Lincoln mengirimkan pesawat tempur F-35 dan F-18 untuk menuju Iran, saat yang bersamaan itu kapal cepatnya Iran sejumlah hampir 20 kapal menuju kapal induk kecepatan tinggi ya. Kemudian rudal juga mengirimkan drone-drone Shahid ke arah kapal induk, sehingga kapal induk ini jadi terganggu radar pertahanan udaranya dan radar lautnya terganggu, sehingga yang ditakutkan mereka adalah mereka disasaran rudal Fatah. Akibatnya kapal induk sekarang terpaksa mundur ke arah Samudra India untuk membuat waktu mereka bisa mendeteksi rudal Fatah lebih cepat. Kalau mereka terlalu dekat, ya, kemungkinan susah bagi radar menangkis serangan udara untuk menghadapi rudal Fatah yang kecepatannya 13 kali kecepatan suara yang terjadi saat ini. Baik, hal ini memicu perang regionalkah Pak di kawasan Teluk, karena kan untuk serangan balasan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara ini tadi juga disebutkan oleh Bapak, tidak hanya pangkalan militer Amerika Serikatnya saja yang terkena dampak, tapi juga permukiman penduduk atau wilayah sipil ini juga terkena. Atau mungkin juga perangnya malah bisa lebih luas lagi? Menurut saya tidak ya, karena negara-negara itu tahu bahwa ini sebetulnya adalah mereka semua tidak setuju dengan serangan Amerika ke Iran. Yang setuju cuma satu, Israel. Masalahnya kan serangan ini bukan sekedar serangan untuk menghancurkan dalam tanda kutip, tapi juga serangan untuk komoditas politik dalam negeri Amerika dan dalam negerinya Israel juga. Jadi mereka butuh serangan ini untuk kepentingan daripada perang informasinya. Karena kalau tidak menyerang berarti akan berlanjut, menyerang pun ya tentu mereka gimana caranya jangan sampai berlanjut. Jadi serangan juga dikenal gelombang pertama, gelombang kedua. Kelihatannya dari Amerika dan Israel hanya 2 gelombang. Selanjutnya mereka pikir-pikir lagi karena jauh sekali ya dari kapal induk di Abraham Lincoln di kira-kira 1000 nautical mile dari pantai Iran, dan dari Jordania dari Israel menyerang 1.500 km. Wah, itu jarak yang sangat jauh dan risiko cukup besar. Memang sekarang berhasil menghancurkan beberapa sasaran di Iran, bisa di Fordo di kapasitas pengayaan uranium, dan juga menghantam di markas besar Garda Revolusi daripada Iran, dan berhasil membunuh salah seorang petinggi militer di sana. Itu sudah cukup bagi mereka, tapi untuk membuat regime change dan segalanya ya tidak cukup, karena tidak ada pasukan bawah atau pasukan pemberontak atau separatis Iran yang siap mengalahkan pemerintah, karena pemerintah Iran sangat kuat. Itu yang mungkin tidak bisa terjadi, sehingga mungkin perang secara regional tidak terjadi, karena mereka tahu juga Iran itu membalasnya untuk membalas, bukan menyerang duluan. Dan pangkalan-pangkalan itu adalah pangkalan milik negara lain, tetapi di sana adalah pangkalan yang sudah didedikasikan, dedicated untuk pesawat Amerika, untuk pangkalan udara Amerika. Nah, untuk sekutu Iran, Pak, seperti Rusia dan juga Cina, menurut pandangan Anda akan ikut terlibatkah? Dan apabila mereka ini ikut terlibat, apakah ini juga eskalasinya juga ikut meningkat?
Kalau saya ya melihat bagi Rusia, serangan ini adalah berkah strategis mereka untuk mengalihkan sumber daya dan atensi Amerika dari Ukraina. Tapi sesungguhnya keberhasilan fase 2 menembus Gilead dan Nevatim, jadi di pangkalan dari Nevatim dan pusat informasi atau pusat komunikasinya Mossad di Beirut, itu menggunakan teknologi thermal shielding dan hypersonic guidance dari Rusia. Karena Rusia punya pengalaman operasional dengan rudal Kinzhal dan zirkonnya. Nyatanya Fatah 2 itu mendapatkan alih teknologi dari situ. Kemudian intelligence gatheringnya juga atau pesawat ewek Rusia yang beroperasi di Suriah itu sudah memberikan data elektronik order of battle Israel kepada Teheran. Jadi real time tahu dia terbang kapan, kemudian kapan harus menyerang saber. Serangan ke Gilead itu Iran bukan hanya menyerang dengan rudal Fatah dan kombinasi rudal dan drone, tapi juga menggunakan serangan cyber attack sehingga membuat agak ada gangguan dalam penerimaan di sana di Gilead. Bayangkan Israel diserang cyber attack oleh Iran sebelum serangan masuk ke Gilead. Kemudian Rusia membiarkan ruang udara Suriah digunakan sebagai area proksi Iran. Jadi Rusia kan masih punya pangkalan udara di Suriah. Jadi proksi Iran masih bisa mematikan radarnya bila ada pesawat yang menyerang. Jadi membantulah informasi. Untuk Cina sendiri, wah ini intinya Cina pasti bantu Iran. Kenapa? Energy security. Karena customer utamanya Iran itu kan Cina. Nah, serangan Israel ke kilang minyak Abadan adalah serangan terhadap ketahanan energi Cina. Mungkin Beijing memberikan kredit tak terbatas bagi Iran untuk membeli senjata agar ekonominya tidak kolaps. Yang kedua, pasti Cina bersama Rusia akan memberikan veto bila ada resolusi Dewan Keamanan yang menyebutkan Iran sebagai agresor. Mereka menyebutkan sebagai hak membela diri. Dan juga Cina mendukung dengan sistem satelit Beidou yang memberikan alternatif navigasi bagi Iran untuk melaksanakan serangan dan kegiatan lain yang membutuhkan sinyal-sinyal satelit menggantikan satelit GPS-nya Amerika. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.